Sore berisi kisah-kisah manusia yang kerap terjadi di sekitar kita. Kudapan Sore memberi inspirasi bahwa orang-orang biasa pun bisa memiliki arti. Kudapan Sore mengisahkan sebagian kecil perjalanan hidup anak-anak manusia yang kini telah beranjak dewasa. Kudapan Sore bercerita tentang kisah nyata yang bukan rekayasa. Kudapan Sore merupakan ekspresi persahabatan, persaudaraan sejati yang merentang sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Bagi dunia di luar sana, mereka adalah orang-orang biasa. Bagi Parki 77, mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Pancerwali itu yang selalu intens. Itu cuma dua orang, Gina sama Sambodo. Motornya lah ya. Oh iya, driven ya, yang mendorong terus. Terima kasih. Itu. Iya. Selamat sore, kita kembali lagi ke Kudapan Sore Parti 7. Saat ini kita berkesempatan menghadirkan teman-teman kecil kita, yaitu Bambang Setiawan yang biasa dipanggil Beng Beng, dan juga Toto Setianto. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Nina. Selamat sore teman-teman. Iya, ceritain dong Beng, waktu kita kecil dari SD sampai saat ini kira-kira ada kesan-kesan yang bisa ceritain ya ke teman-teman? SD ya? Toto lu SD sama ya kayak sama kita ya, Tok? Sama Cuman dong. kita nggak pernah ketemu ya, Tok? Wah sering malah. SD pasti SD Tarkanita dari TK. Dulu Bu siapa namanya? Bu Titi ya benar Bu Titi. Terus saya kelas 6, terakhir kelas 6A. 6A itu dengan Bu Ratna. Almarhum ya. Terus pindah ke SMP. SMP sebelah Tarkanita. Terus lanjut ke SMA. Kemudian saya SMA di Tebet di Asisi. Terus kuliah di Perbanas. Terus cari kerja. Bank swasta, habis itu masuk ke lembaga negara Bank Sentral Indonesia gitu. Gitu Singkatnya ya? begitu. Oke, kalau Toto gimana? Maaf ya sebelumnya pakai masker ya. Iya, betul. Malu dia. Agak malu dikit. Waktu TK dengan Bu Nuning kalau nggak salah Nuning ya? Terus 1, 2, 3-nya mungkin kurang ingat ya. Di kelas 6-nya dengan Bu Siska. 6 apa itu? Kelas 6B. 6B ya, sebelahan ya. Bu Siska, kemudian lanjut ke SMP Tarakanita. Nah, sebenarnya dari TK sampai SMP di Tarakanita, barulah SMA-nya ke SMA Negeri di SMA 55 dan kuliahnya di STI dan K. Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer. Itu di Radio Dalam. Nah, Radar. sebelum selesai sempat kerja dulu di salah satu jasa data komunikasi, sebenarnya anak perusahaannya BI. Lintas Arta. Itu Lintas Arta. Jadi beberapa kota itu saya udah tempatin sebagai koordinator cabang. Setelah itu bergabung dengan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Oke. Nah, topik kita nih kali ini agak menarik nih, sesuai dengan usia-usia kita ceritanya seperti itu, mesti benar semangat ya. Usia tua. Nah, ini kita mau tahu ceritanya, kebetulan Beng Beng dan Toto di sini sudah baru saja memasuki masa pensiun lah ya dari pekerjaan yang terakhir. Pensiun pemula. Benar. Boleh ceritain nih bagaimana perasaannya, ada apa ya istilahnya pergantian dari masa kerja sampai dengan pensiun tuh, kira-kira bisa ceritain sedikit apa yang dirasakan, terus juga kira-kira apa yang sudah dilakukan saat ini, dan kemudiannya mungkin bisa ceritakan pesan-pesan nih buat
mereka-mereka yang masih bekerja memasuki masa pensiun, mungkin ada sedikit kiat-kiat atau pengalaman yang bisa diceritakan. Coba dulu, Toto. Karena kita dua background yang berbeda kan. Betul. Satu di lembaga negara Nah, yang itu yang menarik, lebih dipersiapkan. Mungkin Toto juga lebih disiapkan juga dengan dua sisi yang berbeda. Kira-kira Ya. gimana? Saya dulu nih. Boleh, Oke. gantian lah. Jadi beberapa tahun sebelum masuk masa pensiun itu ada pelatihan-pelatihan lah untuk mempersiapkan hal itu. Jadi kita sebutnya itu beautiful life. Nah itu jadi perangkatan itu mereka akan dikasih bekal ceritanya. Jadi nanti mau pensiun itu mau apa gitu ya. Kemudian kalkulasi misalnya kita punya berapa untuk hidup berapa lama, seperti itulah kira-kira. Jadi kita juga dihadirkan nanti kita kunjungan ke petani misalnya buah atau peternak gitu untuk bisa menghadapi nanti kira-kira pensiun nanti kita interest nggak dengan hal seperti itu. Nah kita cukup ini ya, cukup solid sampai sekarang. Saya punya ada grupnya. Jadi masing-masing juga punya apa namanya rencana sendiri-sendiri tentunya ya. Jadi kalau saya sih sebelum saya berhenti bekerja, kebetulan saya ada hobi gitu. Hobi motor, ya, motor gede kebetulan. Jadi dan saya pikir satu itu kemudian saya bisa rencananya nanti join di properti karena udah nggak kepingin lagi ya di belakang meja lagi kayak seperti dulu gitu ya. Udah kayaknya mestinya yang jalan-jalan aja gitu, kerja tapi jalan-jalan. Nah seperti itu kira-kira. Jadi pilihan saya adalah properti gitu ya, kemudian juga main hobi motor tetap jalan tapi bisa menghasilkan uang gimana caranya. Nah, seperti itu. Kira-kira ada pesan-pesan buat kita yang mau menjalani masa pensiun atau mungkin masih bekerja, masih produktif, sebaiknya seperti apa? Oke. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan, tapi saya pikir semuanya udah memasuki masa pensiun ya. Mungkin kalau yang pegawai negeri yang belum ya, ada udah usia-usia tertentu lah. Nggak usah khawatir sih saya pikir ya, karena rezeki itu nggak kemana ya, karena dimanapun kita berusaha di situ mungkin ada jalannya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun saya pada saat mau pensiun khawatir juga, nih nanti gimana nih, duitnya dari mana nih, segala macam ya. Tapi di satu sisi sudahlah saya pasrahkan aja. Apa yang saya bisa lakukan, jangan ditunda-tunda dan jangan bingung lagi gitu. Jalankan apa yang ya gitu. Itu aja sih buat pesan teman-teman. Beng gimana Beng? Pensiun saya 1 Juni 2021 setelah berkarya 28 tahun di lembaga itu ya. Pasti awalnya meskipun kita juga sudah pasti mempersiapkan diri untuk nanti kalau pensiun mau jadi apa, pengen apa kan sebenarnya, mau melakukan apa. Tapi ternyata dalam perjalanannya memang begitu detik hari menjelang pensiun. Jadi dulu di kami kalau Toto kan ada Beautiful Life. Wow, ya. Kita ada masa persiapan pensiun itu 6 bulan. Masa persiapan 6 bulan untuk menyesuaikan diri menjelang menjadi pensiun penuh. Jadi artinya 6 bulan itu kita di rumah tapi masih dipekerjakan sebagai karyawan. Nah, dari 6 bulan perenungan itu memang pasti kan kayak Toto tadi bilang ada ketakutan, kekhawatiran akan kesehatan, kekhawatiran akan penghasilan yang menurun dan sebagainya itu ya. Tapi untungnya di lembaga kami ini, saya ini tuh memang di saya tuh masih dapat pensiun. Terus untuk kesehatan ternyata masih di backup, bahkan di backup untuk istri dan anak sampai umur 25. Yang lebih beban yang harus yang masalah mental ya. Mental itu yang harus, dan bagaimana menyiapkan mental itu ya jalannya tidak sederhana tapi sudah dilakukan, yang merilis. Mulai melepaskan hal-hal tersebut ya. Biasa kalau dulu saya ke beberapa lembaga, rapat di hotel dengan transportasi dan sekian, itu harus mulai dilepas pelan-pelan dan mulai menerima diri sebagai saya sudah harus back to home. Jadi sekarang home sweet home kan, artinya sekarang mulai
dulu bahkan Sabtu Minggu sering rapat, sekarang kita full tiap hari Sabtu Minggu di rumah itu Sabtu Minggu terus gitu. Jadi libur tuh sama kebetulan anak-anak offline ya, dia online, dia ketemu, kita melihat perkembangan pertumbuhan mereka semakin dekat, hubungan dengan kita keluarga makin lebih intens ya kan, makin lebih sayang nggak ya? Sering. Makin nyebelin kan, atau kira-kira gitu sih. Lebih kita sebetulnya mau persiapan bisnis itu kita mau ngapain pensiun. Kalau Toto tadi kan properti lo bayang, properti udah berapa properti tuh? Motoran bukan Gojek ya? Lu masih kalau hobi saya juga ya sesuatu yang dulu nggak pernah terrealisasi ya sekarang coba direalisasikan kayak gitu aja sih. Contohnya apa tuh, Bang? Nah itu nih kita kumpul nih, waduh komunitas itu kan salah satu juga kesehatan. Musuh yang memperpendek umur tuh kalau si Adirai bilang bahwa bukan masalah kolesterol, bukan masalah darah tinggi, bukan masalah perokok atau minum, Pikiran masalah stres, pikiran itu mental tadi. itu utama. Bagaimananya? Ya ini salah satu sarananya kita kan kita punya komunitas Parki 77 loh. Ya. Yang bisa merilis itu gitu. Bicara dengan tadi Parti 7 tuh menarik sekali nih, karena aku pengen tahu juga nih. Menurut Toto, kesan Parki setelah kita sudah bersama kurang lebih 5 tahun nih, ya kan? Apa kesan-kesannya Toto mengenai Parki itu sendiri? Kesannya ya luar biasa sih kalau saya lihat ya. Biasa di luar. Kekompakannya itu ya sampai sekarang itu masih terjalin gitu ya. Dan itu yang bikin kita rindu kepada situasi-situasi yang wah ini teman-teman lama nih yang mungkin lebih Teman kecil. tahu teman kecil itu seperti apa gitu ya, walaupun Kalau si memang masih manusia kecil akan ya. berubah gitu. Cuman ini yang mungkin nggak didapat. Nah, dengan kita masih ketemu dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, malah saya pikir ini akan lebih bagus lagi gitu. Jadi Parki 77 itu harus tetap berjalan kalau menurut saya. Ada masukan lagi nggak setelah kau melihat apa aktivitas kita ya? Mungkin Ya. ada masukan-masukan lagi dari Toto dan Beng-Beng. Toto tadi pengurus loh. Ya kan? Sama, kita juga. Malah ini ketuanya nih. Kaki ya. Iya, boleh, Satu. kalian boleh masukkan dong buat Parki 77. Setelah kita ini merupakan kita lulusan angkatan 77 ya, 77. SD Blok Q Tarakanita, Blok Q ya. Blok Q. Blok Q. SD Tarakanita 2, Blok Q. Kira-kira masukan dari kalian berdua untuk Parki. Ini gue ya, kesan ya. Parki 77 tuh buat saya adalah rumah besar. Yang dalam anggota keluarganya itu, di dalam rumah itu ada anggota-anggota yang punya keluarga-keluarga gitu. Justru kita sebelumnya harus semakin guyup, makin betah, karena mempunyai rasa yang sama, bahwa dengan umur yang sama, punya beban yang sama, punya keprihatinan yang sama, punya kesenangan yang sama juga. Makanya Parki 77 ke depan itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh pengurusnya. Pasti kan pengurusnya, karena anggota tentu kita semua dong ya. pengurusnya kita tidak. Nah, menurut saya untuk kedepannya pengurus itu harus punya istilahnya 3R sama 4V ya. Artinya ini kalau boleh saya sharing ya, leasing menerima teman-teman dari masukan stakeholder 77, merespon kebutuhan dari masing-masing teman, kebutuhan apa, merespon apa yang ingin diharapkan oleh teman-teman. Terus valuing, kita saling menghargai, saling memberi dukungan, sama responsibel, tanggung jawab dalam pengertian ya apa yang setiap kegiatan kita kerjakan, dan itu ada anggarannya, kita pertanggungjawabkan dengan baik. Kira-kira sih gitu ya untuk Parki 77. Apalagi sebelumnya yang sudah dikenal dari kita ya Toh ya, Pancerwali Parki 77. Kenal nggak Pancerwalinya 77? Tahu nggak Pancerwali? Pancerwali itu yang selalu intens. Itu cuma dua orang nih, Gina sama Sambodo. Motornya lah ya. Oh iya, driven ya, mendorong terus. Terima kasih. Itu kita support. Kan? Support. Betul, setuju. Pengurusnya boleh ganti-ganti, yang penting gitu. Kira-kira kita Om Toto. Setuju. Saya tambahin sedikit usulan mungkin kalau misalnya kita sudah bertahun ya, kayaknya nggak hanya 1 tahun 2 tahun, sudah terlihat juga hasil-hasilnya, komentar-komentar dari teman-teman kita sendiri,
mungkin perlu diperuncing lagi gitu ya, menjadi dong. IO misalnya gitu ya. Jadi memang menghasilkan gitu ya, keluar kita menghasilkan, di dalam juga kita bisa tetap berkarya. Itu aja sih. Artinya tidak hanya sekedar ngumpul ngeluarin duit, tapi gitu Bisa memasukkan income juga dan bisa membantu teman-teman yang lain gitu. ngerti lah. Itu memang pikirannya orang-orang pensiun gitu. Bagaimana meningkatkan pendapatan. Bagus, terima kasih. Oke, kira-kira masih ada mimpi-mimpi yang belum tercapai nggak, Pak dan Ben? Bang? Total. Oke, saya dulu ya. Oke. Mimpi sih saya sebenarnya nggak terlalu ini lagi lah ya, mimpi yang muluk-muluk lah, realitas saja. Tapi saya masih punya satu si kecil yang masih umur 6 tahun. Selisihnya jauh sekali dari kakaknya. Kakaknya sudah tugas sekarang di NTT. Insya Allah mungkin tahun depan ada ininya gitu ya, ada apa namanya, waktunya dia. Tinggal saya besarin yang si kecil ini gitu ya. Jadi mimpinya adalah saya membesarkan si kecil ini sampai jadi gitu ya. Kalau bisa saya pergi umroh bareng sama si kecil ini. Itu aja sih yang belum. Kalau Beng gimana? Tapi pengen masih ada si kecil lagi nggak kakaknya? Cukup. Ampun. Kalau saya tuh kan bukan beban ya, tapi tanggung jawab tadi mas. Anak-anak saya masih pada kuliah, jadi masih ada tanggung jawab itu yang harus diselesaikan. Nah, kalau dipikir beban, oh ya beban, orang pensiun masih ngurusin anak kan. Saya agak telat kawin ya. Dulu banyak yang pengen dipacarin tapi dikawinin nggak mau gitu ya. Buat saya hidup itu apa ya namanya, istilahnya urip itu sawang sinawang gitu. Jadi mensyukuri yang ada, dan syukur itu menjadi kendali kita. Bagaimana kita merespon lingkungan environment kita, apakah kita menghadapi itu dengan beban atau dengan kegembiraan. Dan kita mengharapkan teman-teman justru maling di Parki 77 maling mensupport itu, saling mendukung, saling mengisi. Dan ternyata kan sudah dilakukan oleh pengurus juga yang aktif. Bagaimana ada teman yang sakit, kita doakan, kita beri bantuan juga kalau yang dibutuhkan. Kira-kira sih gitu ya. Jadi Parki tetap jaya ya. Tetap kita dukung lah. Sip. Kita dukung. Jadi Toto besok pengurus lagi ya. Kira-kira itu yang menjadi nasihat buat teman-teman di situ. Ada lagi? Bukan nasihatnya, malu. Apa Ya kira-kira sharing kita lah. Kan ada yang lebih pakar lagi sebetulnya Apa teman-teman lagi? yang udah Kira-kira ada berjaga. tambahan lagi nggak? Kira itu aja. Udah cukup sih. Cukup. Pokoknya jangan bosan dengan Parki 77. Kita selalu menyediakan kan. Kebetulan saya pengurus ya. Memfasilitasi apa yang dipinginin teman-teman kan. Gitu ya. Iya, Kesepakatan kita betul. waktu itu. Betul. Oke. Oke, demikianlah bincang-bincang sore kita. Lupa. Iya. Ini ada. Sebelum kita mengakhirinya nih ada. Ini kopi apa teh? Atau jus nih? Wah, Kita ini menyediakan nih. minuman kudapan sore, boleh di toast dulu. Kudapan Ini sore adalah- Parki 77. Kita coba dulu sekaligus ya. adalah Oke. acara Parki 77 Tok, yang ini- baru, mari Ini silakan. airnya mana tuh? Nggak ada tuh. Wah, ini mesti pura-pura ya? akhirnya dibuka juga nih. Oke, sip. Oke. Wah. Kudapan sore. Nah, terima kasih Beng dan Toto. Thank you. Terima kasih untuk pesan-pesannya, karena dalam hal ini tema kita adalah memang bagaimana menghadapi masa pensiun, dan kebetulan diwakili oleh Beng dan Toto. Dan di sini memang message-nya adalah pesannya cukup bisa kita ikuti, yaitu terimalah keadaan kita seperti apa adanya, dan jangan takut untuk menghadapi hari esok, semua pasti ada jalannya, dan enjoying the life juga, serta titip semuanya untuk Parki teman-teman di Ya. sana. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Demikianlah kudapan sore. Selamat sore teman-teman Sore. Parki 77 di sana. Sampai jumpa lagi Oke. di next sesi. Makasih Nina. Terima kasih, Mbak Terima kasih. Dina. Baik, teman-teman. Beng. Sampai ketemu.